Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mengupgrade laptop dari HDD hard disk ke SSD. Ada beberapa hal yang kita perlukan sebelum kita melakukan upgrade. Pertama, kita harus menyiapkan driver untuk laptop kita setelah nanti proses instalasinya selesai. Penyiapan driver ini bisa dilakukan setelah proses instalasi selesai. Cuma pada kali ini saya akan mendownload driver di awal dulu ya. Saya menggunakan laptop Lenovo IdeaPad 320. Di sini saya akan mengunjungi website resmi dari Lenovo. Kemudian kita cari jenis perangkat. Kemudian kita masukkan serial number perangkat kita ke pencarian di website ini. Untuk mengetahui serial numbernya bisa dilihat di label dari perangkat yang biasanya terdapat di bawah dari laptop, atau bisa juga kita cari dengan kita masuk ke command prompt CMD. Untuk lebih mudahnya kita tekan di keyboard Windows R, kemudian kita ketik CMD. Kemudian jika sudah muncul, kita ketik di sini WMIC BIOS get serial number. Kemudian kita ketik enter. Kemudian kita klik enter dan di sini muncul serial numbernya. Lalu kita copy, kemudian kita masukkan ke website tadi. Kemudian kita masukkan ke website dan di sini akan muncul ya perangkat yang sesuai dengan laptop kita. Kemudian kita klik. Kemudian kalau kita lihat spesifikasi di website itu akan sesuai dengan spesifikasi di laptop kita. Kemudian kita klik driver atau software, disesuaikan dengan jenis laptop kalian. Biasanya berbagai merek itu berbeda-beda tampilannya, kemudian menu-menunya disesuaikan saja, atau bisa juga kalian cari referensi yang lain bagaimana cara mendownload driver atau software di website dari laptop kalian. Nah, ini saya lihat di driver Lenovo ada audio, BIOS, Bluetooth dan seterusnya. Ini ya di download ya. Kemudian kita satukan di dalam satu folder. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita persiapkan file Windows yang akan kita pasang di SSD yang nanti akan kita install. Kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita ketik download Windows 10 ya. Saya akan mendownload Windows 10 di SSD yang nanti akan saya pasang ya. Ini akan masuk ke website dari Microsoft itu sendiri. Kemudian kita klik ya ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada buat media instalasi Windows 10. Kemudian kita klik unduh sekarang. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Kita ke pencarian lagi, kemudian ada satu aplikasi yang harus kita gunakan. Kita akan membuat USB bootable, yaitu menggunakan aplikasi Rufus. Kemudian kita masuk ke website resminya, scroll ke bawah, kemudian kita cari link downloadnya Rufus 4.3 exe. Ini ukurannya kecil, 1,4 MB. Kita klik, kemudian kita tunggu proses downloadnya selesai. Jika sudah, kita satukan file-file yang tadi ya, ada driver, kemudian ini ada driver, kemudian media creation tools untuk mendownload Windows 10 nya, kemudian ada Rufus. Kemudian kita buka media creation tools ya, untuk mendownload Windows 10 nya. Run administrator. Silakan ditunggu prosesnya. Kemudian di sini kita klik accept, kemudian kita tunggu lagi loadingnya.
Kemudian akan muncul what do you want to do. Ini kita pilih yang bawah ya, create installation media, USB flash drive, DVD or ISO files. Kemudian kita hilangkan centang yang bawah ini, kemudian kita pilih language, edition, dan architecture. Kemudian kita pilih next. Lalu di sini kita pilih yang ISO files. Karena instalasi Windows 10-nya akan saya buat dalam bentuk file ISO. Jika teman-teman sudah menyiapkan flash disk, ya, itu bisa dimasukkan ke port USB di laptop teman-teman dan pilih yang atas. Cuman untuk hal ini saya lebih merekomendasikan pilih yang dalam bentuk ISO file. Jika sudah, kita klik next. Kemudian kita pilih di mana akan di save atau disimpan ISO file dari Windows 10 ini. Ya, silakan dipilih lokasinya. Kemudian ditunggu proses downloadnya selesai. Proses downloadnya ini memakan waktu yang cukup lama, bisa lebih dari setengah jam bahkan sampai 1 jam ya, tergantung dari kekuatan sinyal internet kalian. Dan diusahakan flash disk kalian itu minimal 8 GB. Karena ISO file Windows itu lumayan cukup besar, jadi disiapkan saja flash disk yang ukurannya minimal 8 GB ya. Karena saya sudah mendownload file ISO Windows 10 ini, maka saya akan batalkan. Nah, kemudian kita siapkan SSD. Ini akan saya masukkan ke enclosure ya, satu wadah untuk hard disk eksternal ya. Kenapa? Karena biasanya SSD yang baru itu belum terbaca oleh sistem operasi di laptop. Kita masukkan SSD-nya ke dalam slot dari enclosure-nya. Kemudian kita masukkan ke port USB. Nah, kalau sudah, kita lihat di file explorer ini belum terbaca ya. Jadi yang ada hanya C, D. Ini adalah hard disk yang masih terpasang di laptop saya. Kemudian kita klik kanan di logo Windows, kemudian kita pilih disk management. Kemudian nanti akan langsung muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini kita harus memilih partition style dari SSD yang tadi terpasang ya melalui port USB. Ada dua pilihan, ada MBR dan GPT. Silakan teman-teman mencari informasi mengenai MBR dan GPT. Saya tidak akan panjang lebar membahas tentang ini. Saya akan pilih GPT, kemudian kita klik OK. Maka di sini akan terlihat disk 1 itu masih berwarna hitam ya. Dan kemudian di sini kita klik kanan disk 1, kemudian kita pilih properties, kemudian kita pilih menu volume, dan di situ partition style-nya adalah GPT. Kemudian untuk di file explorer itu masih belum terbaca ya. Di explorer itu masih belum terbaca. Kemudian di sini masih unallocated ya, yang warnanya hitam. Kemudian di sini kita klik kanan, kemudian kita pilih new simple volume, kemudian kita klik next. Kemudian ini juga kita klik next juga, ini kita klik next juga. Kemudian ini namanya bisa disesuaikan dengan yang kalian inginkan. Kita pilih next. Kemudian di sini kita klik finish. Dan warnanya akan berubah menjadi biru. Kemudian sudah terlihat ada bacaan healthy. Nah, akan muncul autoplay dari SSD yang sudah terpasang. Kemudian kita lihat di file explorer dan sudah muncul SSD yang tadi kita pasangkan melalui enclosure, melalui port USB, dan isinya masih kosong. Oke, kalau sudah, ini bisa kita eject ya, bisa kita cabut SSD-nya, dan langkah yang selanjutnya kita siapkan USB ya.
minimal 8 GB. Kemudian kita masukkan, kemudian kita akan membuka aplikasi Rufus yang tadi sudah kita download. Nah, di device ini itu langsung terhubung ke USB yang sudah terpasang. Kemudian kita pilih boot selection. Ya, itu kita pilih this or ISO, kemudian kita pilih select, kemudian kita cari file ISO Windows 10 yang tadi sudah kita download ya. Kemudian kita klik open. Kemudian image option kita pilih yang standar Windows installation, kemudian partition scheme. Nah, ini disesuaikan dengan SSD yang sudah kita setting tadi. Karena saya tadi setting SSD ke style GPT, maka saya pilih GPT dan target sistemnya ini pasti UEFI. Kalau kita pilih MBR itu pasti legacy ya. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya ini, silakan kita memberi nama pada USB kita. Kemudian di file system kita pilih NTFS. Dan perlu dipastikan bahwa flash disk kalian itu kosong ya, tidak ada isinya, karena ketika Rufus ini dijalankan itu akan menformat file yang ada pada flash disk dan akan digantikan atau diisi dengan file ISO Windows 10-nya. Kemudian jika sudah siap, kita klik start. Jika muncul peringatan seperti ini, langsung saja kita klik OK. Dan ada peringatan dari Rufus bahwa warning ya, yang data di flash disk akan dihapus. Kita klik OK. Kita tunggu sampai proses pemasangannya selesai. Kalau sudah selesai, kita bisa close, maka bisa kita eject flash disknya. Kemudian kita matikan laptop kita. Nah, tahap selanjutnya adalah kita membongkar atau membuka penutup atau casing dari laptop kita, karena kita akan mengganti hard disk dengan SSD ya. Nah, di sini adalah tempat hard disknya. Kemudian ini adalah prosesor ya. Kemudian ini area untuk DVD room, karena saya sudah dicabut ya DVD roomnya, jadi tidak ada di situ. Kemudian di sebelah kiri sini ini adalah RAM. Nah, ini kita cabut hard disknya. Pelan-pelan ditahan bagian slot yang terhubung ke motherboardnya. Kemudian kita cabut. Nah, ini biasanya di hard disk ini ada pelindungnya lagi ya. Biasanya ada pelindungnya lagi. Dan hati-hati ketika membuka pelindungnya ini, karena bagian sisinya itu terkunci dengan lubang yang ada di hard disk ya. Dan biasanya pelindung ini ada lemnya ya, dan biasanya pelindung ini ada lemnya yang menempel ke hard disk, jadi diusahakan harus sangat hati-hati ya, jangan sampai pelindungnya sobek atau rusak ya. Nah, kita lihat di hard disk ini ada lubang kecil ya, kemudian di sini ada kayak pin gitu ya yang akan mengunci ke bagian hard disk. Oke, nanti ya lubangnya. Kemudian, nah, berhubung saya sedang membongkar laptop, jadi sekalian saya akan membersihkan bagian dalam dari laptop ini. Nah, kemudian kita siapkan SSD-nya, lalu kita masukkan lagi. Posisinya sama seperti hard disk yang tadi kita keluarkan ya. Dan kuncinya diusahakan masuk ke dalam lubang dari SSD yang akan kita pasang ini, dan dipastikan semuanya rapih ya.
dan dipastikan semuanya rapi seperti awal HDD tadi dilepaskan. Kemudian saya akan bersihkan bagian yang lain. Kemudian ini kita pasang dan seperti dan ini juga harus hati-hati ya. Bagian slot yang menempel pada motherboard kita tahan juga ya. Dan diharapkan hati-hati dalam pemasangannya. Kalau sudah, sekarang kita tutup case-nya. Kemudian pastikan juga bahwa baut-baut yang terpasang itu kencang. Kalau sudah, kita persiapkan untuk menghidupkan laptop kita. Dan sebelum dihidupkan, dipastikan flash disknya sudah terpasang dahulu ke port USB. Kemudian kita hidupkan laptop kita dan kita masuk ke BIOS. Setiap merek laptop untuk masuk ke BIOS menekan tombol yang berbeda-beda. Silakan kalian bisa mencari informasi merek laptop kalian dan menekan tombol apa untuk bisa masuk ke menu BIOS. Untuk Lenovo itu bisa menekan F12 ya, atau F2. Kemudian kita masuk ke aplikasi menu, kemudian di menu yang atas kita pilih menu boot modenya kita pilih UEFI. Kemudian boot priority order ya, kita lihat di nomor 1 ada ATA HDD ya, VGen ya, berarti ini sudah terbaca SSD-nya di BIOS. Kemudian kita lihat lagi yang bagian bawah, yang nomor 4 ya, itu ada USB. Jadi ada hard disk USB, ada USB yang terpasang di port USB laptop kita. Nah, USB ini itu harus kita naikkan ke nomor 1. USB disk ya, yaitu di nomor 4, kemudian kita naikkan ke nomor 1 dengan menekan tombol F5 atau F6 ya. Nah, kalau sudah, kita bisa berpindah ke menu exit dan kita pilih exit saving change. Kita tunggu sampai laptop kita akan booting ulang dan sini akan muncul tampilan proses instalasi Windows-nya. Untuk language kita pilih English, kemudian time and currency format juga English, dan keyboard kita pilih US ya. Ini standar. Kita klik next, kemudian kita install now. Tunggu sampai loadingnya berjalan. Kemudian di sini kita pilih bagian bawah, I don't have a product key. Kemudian kita pilih next. Kemudian nanti di sini kita akan memilih operasi Windows seri apa yang akan kita install. Saya akan pilih Windows 10 Pro. Kemudian kita pilih next. Kemudian kita centang I accept the license terms, kemudian kita pilih next, kemudian kita pilih yang custom. Nah, di sini sudah terlihat ada 3 partisi ya, ada partisi 1, partisi 2, kemudian ada unallocated space ya. Kemudian kita pilih unallocated space, kemudian kita pilih next. Di sini akan muncul peringatan Windows setup. Ini bisa kita hiraukan saja karena kita memasang Windows 10 ini dalam format UEFI atau GPT. Jadi kita klik OK. Jika sudah, tunggu sampai proses instalasi Windows-nya selesai. Jika proses instalasinya selesai, maka laptop akan restart secara otomatis dan di sini flash disk USB bootable bisa kita cabut. Kemudian tunggu sampai loadingnya selesai ya, getting ready. Kemudian sudah terlihat blue screen ya, just a moment. Di sini kita tunggu lagi proses loadingnya. Kemudian akan muncul tampilan let's start with region. Is this right? Ya, kita pilih negara kita, Indonesia.
Kemudian kita pilih keyboard US, kemudian kita klik yes, kemudian ini kita pilih skip saja. Kemudian akan muncul let's connect you to a network. Ini kita pilih saja yang kiri bawah. Kemudian kita pilih yang kiri bawah, continue with limited setup. Kemudian kita tunggu lagi proses loadingnya. Dan di sini kita masukkan, kemudian di sini kita masukkan nama kita atau username untuk perangkat kita. Kemudian untuk pilihan ini bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman atau bisa juga mengikuti langkah saya ini. Kalau sudah, bisa klik yes. Kemudian akan muncul tulisan, kita tunggu prosesnya, kemudian akan muncul tampilan hi, we are getting everything ready for you, this might take us several minutes. Dan sampai sini kita sudah berhasil memasang Windows 10 di SSD yang juga sudah kita pasang. Kemudian ini kita pilih get started. Ya, nanti akan terbuka Microsoft Edge. Ini aplikasi pertama yang muncul ketika proses instalasi Windows itu sudah berhasil. Ya, complete setup. Kemudian ini bisa kita keluarkan saja. Kemudian kita cek ya di Dex. Kemudian kita cek di text bar bagian bawah, klik kanan, kita pilih text manager. Kemudian kita lihat di bagian performance ya bahwa disknya sudah SSD ya. Kemudian kita coba buka file Explorer. Kemudian kita lihat di local disk C, klik kanan, kemudian kita klik properties dan ada file instalasi yang sudah terpasang di SSD sebesar 19,7 GB. Ya, ini instalasi yang sudah terpasang di local disk C. Kemudian kita lihat lagi di disk management, di logo Windows kita klik kanan, kita pilih disk management. Kemudian di sini hanya ada satu disk atau di bagian atas itu terlihat ada dua partition. Disk C atau disk 0 ini kita klik kanan, kita pilih properties dan kita lihat di bagian volume itu GPT. Kemudian ini kita keluar, kita lihat lagi spek selanjutnya. Kita klik kanan di disk PC, kemudian kita pilih properties dan di sini terlihat informasi mengenai PC atau perangkat kita ya, device name, kemudian prosesor, RAM, dan Windows Specification yaitu versi 22H2 yang terinstall pada tanggal 21 Oktober 2023. Demikian proses instalasi Windows 10 yang sudah kita lakukan. Selanjutnya bisa diinstal driver-driver yang sudah di-download di awal, atau jika kalian belum mendownload driver untuk laptop kalian, silakan di-download. Karena driver merupakan komponen penting untuk optimal berjalannya aplikasi-aplikasi di laptop kita. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.